Dunia politik penuh dengan intrik. Pesta demokrasi pemilu 2024 akan segera bergulir. Semua partai politik pun mulai berancang-ancang menentukan siapa tokoh yang bakal maju di Pilpres 2024. Rangkaian peristiwa pun terjadi sejak Silapnas Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, reshuffle kabinet, Rakernas Nasdem, Rapimnas PKS, pertemuan Nasdem dan PKS, hingga Rakernas PDIP yang berbarengan dengan pertemuan Nasdem Demokrat dan pertemuan Yusuf Kala SBY telah menghasilkan pematangan dua poros politik, yakni Aliansi Batu Tulis dan Aliansi Biru Dongker. Peristiwa-peristiwa itu menyisakan satu poros politik, yakni KIB sebagai satu-satunya poros yang paling tidak stabil dan tidak solid. Sebagaimana nasib dua poros drama politik yang dimainkan PKB dari Koalisi Sabuk Merah dan Kebangkitan Indonesia Raya. Dari berbagai poros politik yang bermunculan terlihat hanya dua poros politik, yaitu Batu Tulis dan Biru Dongker yang sudah memulai proses politik dalam mempersiapkan pemilu 2024 termasuk menjaring kandidat di Pilpres. PDIP sudah mengunci ruang gerak Ganjar Pranowo yang memperkuat arah PDIP mengusung Puan Maharani di Pilpres 2024. Megawati menegaskan bahwa perempuan bisa memimpin saat berbicara isu kesetaraan gender dalam Rakernas PDIP. Menariknya, Megawati mewanti-wanti anaknya agar tidak mencari pasangan seperti tukang bakso. Namun Megawati menegaskan bahwa perkataannya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Pesan dari Megawati menekankan pentingnya Puan mencari pasangan dari luar PDIP untuk menghasilkan penggabungan kekuatan, serta penegasan soal PDIP menutup pintu dari parpol ataupun koalisi lain yang hendak mengusung Ganjar Pranowo. Sebelumnya Megawati juga berbicara tentang kopi susu antara dirinya dan Wamendagri baru dari Papua yang juga merupakan kader PDIP. Politik kopi susu merupakan pengembangan dari politik nasi goreng. Kopi susu adalah pencampuran dua elemen yang menghasilkan elemen baru. Berbeda dengan bakso yang merupakan percampuran sejumlah elemen namun tetap memperlihatkan karakter masing-masing elemen. Terlihat Megawati dan PDIP tengah menyongsong aliansi merah dan putih untuk menghasilkan aliansi pink, perpolitikan nasionalis dan perempuan. Selain itu, meskipun pernah ditegaskan namun hampir pasti PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra karena akan menghasilkan keuntungan posisi politik yang sangat dini terhadap seluruh potensi penantang di 2024. Koalisi PDIP dan Gerindra atau Aliansi Batu Tulis akan membuat poros ini menjadi satu-satunya poros politik yang paling stabil dan tidak tergoyahkan. Karena selain sudah memegang tiket kuota presidensial threshold 20%, juga sudah memegang kepastian mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Karenanya segala tindak tanduk Aliansi PDIP dan Gerindra ke depan hanya tinggal mencari nilai tambah dengan cara mencoba merangkul parpol baru dalam barisan Batu Tulis. Bahkan dengan menunda deklarasi Aliansi Batu Tulis, Gerindra juga masih membuka peluang menyeret kembali Nasdem ke dalam aliansi. Meski peluangnya kecil karena ada relasi kuat JK dan Surya Paloh yang harus diruntuhkan untuk membuat Nasdem urungkan niat mengusung Anies Baswedan. Namun Prabowo Subianto sudah memberi tiket cadangan jika dirinya memutuskan tidak maju ke Pilpres 2024 kepada Andika Perkasa, nama yang juga sudah lolos konvensi Nasdem. Hasil Rakernas Nasdem 17 Juni kemarin mengusung 3 nama, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Ketum Nasdem Surya Paloh mengolah 3 nama tersebut untuk dipilih berdasarkan 2 pilihan, yakni populism base yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo versus homeland security base yaitu Andika Perkasa. Konstelasi politik terkini telah membuang jauh nama Ganjar Pranowo imbas dari manuver Megawati yang mengunci ruang gerak Ganjar. Sikap Ganjar yang sibuk dengan KIB dan Nasdem langsung ditutup oleh langkah PDIP mendorong Ganjar sebagai dua maskot PDIP, yakni maskot loyalitas kepada PDIP dan maskot kepatuhan pada birokrasi PDIP. Dua manuver PDIP ini menjadikan kans Ganjar diusung KIB maupun Biru Dongker sirna seketika. Kartu mati bagi suara Jokowers yang terus mengupayakan 3 nama mulai dari Ganjar Pranowo, Erick Thohir hingga Ridwan Kamil. Nasdem pun sebetulnya setengah hati dalam upaya mengusung Ganjar Pranowo karena tidak direstui Surya Paloh dan JK. Fakta tersebut menunjukkan bahwa loyalitas Nasdem dalam turut memfasilitasi relawan Jokowi sejak 2014 tidak membuat Jokowers mengangkat Nasdem. Ex-Jokowers malah sibuk mengusung nama-nama potensial capres yang tidak sejalan dengan Nasdem, sehingga membuat Nasdem memilih mencari nilai tambah dari basis suara Blok 212. Konstelasi politik terkini jelas sedang memperkuat posisi tawar dua poros politik saja yang akan bertarung di 2024, yakni Prabowo Subianto Puan Maharani melawan Anies Baswedan AHY. Sinyal menkuat Pilpres 2024 akan mempertarungkan dua poros politik saja meski tetap berpeluang KIB bertahan dari upaya pembunuhan yang sedang dilancarkan Garuda dan Elang. Hal paling menarik dari Pilpres 2024 adalah terjadinya tukar guling pasangan babak 2. Pada Pilpres 2019 menjadi saksi terjadinya tukar guling pasangan babak 1 di mana langkah Prabowo Subianto membawa Gerindra dalam koalisi Jokowi dan meninggalkan Blok 212. Situasi ini pun membuat Blok Jokowi berada di atas angin sehingga periode 3 tahun terakhir justru menempatkan Blok Jokowi sebagai pemain politik identitas teratas. Ironinya, Blok Jokowi yang mengupayakan Ganjar Pranowo, Erick Thohir hingga Ridwan Kamil untuk maju di 2024 justru berada pada posisi paling lemah karena kehilangan pegang politik. PDIP menutup pintu dari Ganjar Pranowo, sementara itu Nasdem tutup pintu karena dikecewakan ex-Jokowi sehingga lebih memilih 212. Kedua faktornya akan mendorong ex-Jokowi sebagai samurai tak bertuan bersama mendorong 212 memperoleh kekuatan baru dari kehadiran Nasdem di poros Biru Dongker. Situasi ini pun akan memicu pertarungan ITE. Apalagi Anies Baswedan yang menjadi satu-satunya maskot politik Blok 112, terlebih sepeninggal Gerindra usai perdana Pilpres 2019 menjadikan Anies Baswedan juga berada dalam posisi samurai tak bertuan pada periode 2019 hingga 2022. Realitanya roket Anies terus melesat bahkan tanpa kekuatan politik pendukung apapun. Anies Baswedan dan Blok 212 sebagai samurai tak bertuan selama 3 tahun terakhir malah terus merajai survei. Bandingkan dengan posisi ex-Jokowi yang kian mendapat kartu mati di peta politik 2024. Kemudian bandingkan dengan posisi politik NU yang terpecah belah akibat ulah Caimin, dan terakhir bandingkan dengan posisi politik PSI. Kesimpulannya, hanya ada satu cara untuk menghentikan roket Anies Baswedan, yakni polisi mulai bergerak tangkap ex-Jokowi yang kerap memainkan ujian kebencian, karena jika ini terus dibiarkan Anies Baswedan akan terus memperoleh panggung politiknya. Lagi pula jika polisi terus membiarkan ex-Jokowi sebab hukum dalam menzolimi Anies Baswedan, maka itu berarti polisi dan ex-Jokowi sedang menjadi tim sukses Anies Baswedan. Bagaimana? Mau Anies Baswedan jadi presiden RI ke-8?